Materi kita ke-27 ini masih tentang integral tentu, tapi di bagian ke-4.5 dan 4.6 subbabnya, yaitu teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri serta integrasi numerik. 4.6 integrasi numerik adalah bahasan terakhir dalam integral tentu. Besok materinya sudah masuk ke bab 5 yaitu penggunaan integral. Jadi materi kita pembelajaran kalkulus ini sampai ke penggunaan integral, ya. Dan materi UAS sekali lagi Ibu sampaikan, ingat saja mulai dari pertemuan ke 25 berarti ya, 25, 26 sampai 31 itu adalah materi UAS. Biasanya Ibu ambil beberapa saja, yang mananya nanti Ibu pikirkan sendiri, dan seperti biasa tetap 2 soal saja. Dan itu adalah minggu ke-32. Oke, kita lihat sekarang di bahasan teorema nilai rataan untuk integral dan juga penggunaan simetri. Kalau kita tahu namanya rata-rata kan rumusnya selalu seperti ini kan, ada barnya biasanya. Kalau dalam statistika itu biasanya X bar, tapi tidak harus X. Jadi bisa saja ada bar ini biasanya menyatakan rata-rata. Jadi berapa banyak datanya kita jumlahkan per banyaknya. Jadi ya kalau datanya ada 10, jadi Y1 sampai Y10 per 10 gitu ya. Nih, rumusnya ini. Add up, jadi ditambahkan, kemudian kita bagi dengan N. Bisa kita memberikan arti konsep rata-rata fungsi F pada interval tutup AB? Nah, misalkan, ini jawabannya kita bisa ambil partisi dari AB, jadi A-nya dipartisi sama dengan X0 kurang dari X1 sampai kurang dari Xn sama dengan B. Dengan delta X-nya kita tahu B min A per N, selalunya seperti itu ya kan, perubahan besar delta X. Rata-rata dari nilai N, Fx1, Fx2 sampai Fxn berarti kan seperti ini, seper N yang akan dikeluarkan karena tidak ada dalam sigmanya, boleh kita keluarkan menurut sifat sigma Fxi. Ya, Fxi itu berarti B min A per N ya, jadi ujungnya itu kayak kalau menurut partisi dalam segitiga dalam ataupun poligon dalam atau poligon luar ataupun jumlah Riemann kan seperti ini, B min A per N-nya dikali seper B min A. Jadi sama saja seperti itu maksudnya. Jadi seper B min A-nya bisa kita keluarkan, sehingga ini sendiri adalah delta X ya kan. Nih. Jadi nah ini jumlah Riemann ya kan, kita berhubung ini jumlah Riemann ini. Jadi summation atau sigma yang terakhir itu adalah jumlah Riemann untuk F pada interval tutup AB. Oleh karena itu kalau kita perpanjang seperti ini sama dengan kalau jumlah Riemann ya udah tahu kita pasti berhubungannya dengan integral tentu. Dengan batasan AB Fx dx ini bentuknya seper B min A integral AB Fx dx. Sehingga memunculkan definisi ini. Nilai rata-rata dari fungsi. Jadi fungsi pun punya nilai rata-ratanya. Jika F terintegral pada interval tutup AB, maka nilai rata-rata F pada interval AB itu adalah ini. Seper B min A integral AB Fx dx. Ingat ya, jadi nilai rata-rata dari fungsi itu rumusnya seperti ini. Menurut definisinya. Nih misalnya kamu diminta mencari nilai rata-rata dari fungsi Fx-nya X sin X kuadrat pada interval ini. Berarti kan kita nyari integral ini ya kan. Seper B min A, ini B-nya, ini A-nya. Nih, integral 0 sampai pi X sin X kuadrat. Untuk mengevaluasi integral ini kita buat substitusi ya kan, U-nya X kuadrat. Sehingga DU sama dengan 2X dx atau DX sama dengan DU per 2X. Sehingga integral ini bisa kita ubah menjadi sin U, dx-nya adalah DU per 2X, dicoret, sehingga menjadi ini setengah sin U, seper 2 keluarkan, batasnya cos U, min cos U, pi per 0, atau seper 2, cos U-nya adalah cos X kuadrat ya, min cos X kuadrat dengan batasannya pi. Oh ya, ini berubah nih.
Dia berubah jadi P0 karena dia masih pakai Pi. Karena dia pakai U. Tapi kalau kamu mau pakai akar Pi pun boleh. Akar Pi dan 0. Lebih mudah tapi pakai ini karena ada akar Pi. Jadi pada saat X sama dengan 0, U ini. Pada saat X sama dengan 0, U-nya 0. Pada saat X-nya sama dengan akar Pi, berarti U-nya adalah Pi gitu ya. Kalau X-nya akar Pi, maka U adalah akar Pi kuadrat. Itu Pi. Sehingga batasnya berubah seperti ini. Jadi kalau kita masih dibiarkan dalam U, kita ubah batasnya. Kalau kita ubah kembali ke X kuadrat, si U tadi, maka tetap batasannya tadi akar Pi sampai 0. Nih ya. Yang mana bisa dipakai, mana saja. Kalau kamu lebih nyaman, kamu balikkan nilai U ini jadi X kuadrat, gunakanlah batas yang awal. Tapi kalau Anda lebih nyaman dengan U, ya berarti biarkan dalam U karena lebih sederhana mungkin bentuknya, nggak ada pangkat-pangkat segala macam, boleh. Tinggal ubah batasnya. Jangan lupa ubah batasnya. Batasnya tidak boleh yang ini, karena batas ini adalah untuk X. Sedangkan kita menyelesaikannya dengan metode substitusi, berarti udah berubah integrannya. Jadi harus dalam U juga. Sehingga selesai ini kan seperti ini. Seperakar Pi. Jadi nilai rata-ratanya adalah sebesar seperakar Pi. Ya. Ini kalau soal lain, temperatur dalam derajat Fahrenheit dari metal bar dengan panjang 2 kaki bergantung pada posisi X menurut fungsi ini. Tentukan rata-rata temperatur dalam bar. Kan kalau rata-rata temperatur ya berarti itu tadi. Karena ini adalah dengan panjang 2 feet, kemudian dia dari 0 sampai 2, ya kan? Panjangnya 2 dari 0 sampai 2, bergantung dari ini, berarti 0 sampai 2, seper B min A tadi, seper B min A, seper 2 min 0, setengah, gitu ya. Nih masukkan rumusnya, selesaikan. Kalau seperti ini ya kita harus selesaikan dulu, kita sederhanakan, ya tinggal diintegralkan saja. Masukkan 160/3 derajat Fahrenheit. Ya. Ini ada yang kosong 1 lembar. Terlewat. Oke. Gambar 2. Gambar 2-nya mana ya? Next ya. Oh, berarti gambarnya Ibu terlewat. Sorry ya, coba Ibu. Ada yang oh, ini gambar 2-nya ya. Berarti ini hilang aja. Oke, kita lihat lagi. Nih, tadi ya, gambar 2-nya ini. Ya. Menunjukkan temperatur tadi. Jadi gambar 2 yang menunjukkan temperatur T sebagai fungsi dari X menunjukkan bahwa kita mengharapkan 2 titik itu di mana temperatur aktualnya sama dengan temperatur rata-rata. Untuk menentukan titik ini, karena kan ada pertanyaan lanjutan nih tadi. Pertanyaan lanjutannya, nah ini adakah titik di mana temperatur aktualnya sama dengan temperatur rata-rata? Jadi untuk mendapatkan titik tadi, kita set Tx-nya sama dengan 160/3 untuk dapatkan nilai X. Jadi nilai X-nya mau dicari dengan Tx-nya sudah diperoleh sebelumnya. Berarti dijadikan persamaan kuadrat. Gimana caranya? Ya ini kan kalikan ke sini. Jangan kamu, tapi ini kalau dibagi bisa nggak 160 bagi 3 berapa? Nggak ada ya, nggak bulat. Ya, kalau nggak bulat coba kalikan ke sini. Jangan dijadikan desimal. Sehingga ini menjadi 3x kuadrat. Selesaikan sendiri. Ya, selesaikan sendiri. Ini aljabar aja. Seperti ini kita pakai, sepertinya tidak bisa difaktorkan, berarti pakai rumus ABC ya kan. Nih, yang min dan min. Ya, jadi dengan nih kuadratik formula ini kalau kita ngomongnya ABC ya, rumus ABC. Dengan rumus ABC kita dapat X-nya seperti ini. Ya, cari ini persamaan kuadrat. Ya, yaitu apa? X1 2-nya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini A, ini B, ini C. Ya, selesaikan sendiri. Sekarang kita lihat teorema nilai rata-rata. Nilai rataan kalau di buku di Indonesia kan. Min itu teorema nilai rataan untuk integral.
Kalau F itu kontinu di selang tutup AB, maka akan ada bilangan C antara A dan B. Sedemikian sehingga FC itu sama dengan 1 per B min A integral A sampai B FT dt. Gitu ya, pasti ada bilangan C. Sehubungan dengan yang tadi, titik tadi, di contoh sebelumnya. Teorema nilai rataan untuk integral dinyatakan sebagai berikut. Jika F bisa diintegralkan pada interval tutup AB, maka akan ada suatu C dalam interval buka AB. Sedemikian sehingga AB, integral AB dengan batas AB, FT dt itu adalah B min A kali FC. Kalau kita ngelihat ini, teorema nilai rataan untuk integral mengatakan ada beberapa C dalam interval tutup AB, sedemikian sehingga luas dari segi 4 di gambar bawah ini dengan tingginya FC, ini FC, ini tinggi FC, dan lebarnya B min A, ini akan sama dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi luas di bawah kurva itu sama dengan luas si rectangle atau segi 4. Nah, misalnya kita mau menentukan nilai C yang memenuhi teorema nilai rataan untuk integral fx sama dengan x kuadrat pada interval min 3 sampai 3. Grafiknya di kanan, ini grafik x kuadrat ya, kita tahu. Grafik itu menunjukkan bahwa ada nilai C yang memenuhi teorema nilai rataan untuk integral. Nilai fungsi, nilai rataan fungsi tersebut adalah pakai rumusnya tadi, 1 per B min A integral min 3 sampai 3 x kuadrat dx. Masukkan nilainya, yaitu 3. Untuk mendapatkan nilai C, kita selesaikan 3 sama dengan FC. FC itu sendiri ya C kuadrat dong, karena soalnya ini FC ya berarti C kuadrat. Berarti C-nya adalah plus minus akar 3. Kalau kita cek, min akar 3 dan akar 3 itu berada di interval ini. Interval yang diketahui. Jadi, kedua nilai memenuhi teorema nilai rataan untuk integral. Jadi terbukti. Cara mencarinya ini tadi pakai rumus teorema nilai rataan, kemudian cari nilai C-nya pada titik pada nilai rataan tersebut, kemudian didapat C. Kan kita cek apakah betul nilai yang kita peroleh itu berada pada interval yang didefinisikan. Kalau iya, berarti memang memenuhi. Oke. Sekarang penggunaan simetri dalam mengevaluasi integral tentu. Ingat di subbab 0 fungsi genap adalah memenuhi syarat ini ya kan, f min x sama dengan fx. Sedangkan fungsi ganjil f min x sama dengan min fx. Grafik dari kedua fungsi ini simetrik terhadap sumbu y. Yang ini f min x sama dengan fx ini adalah simetri terhadap sumbu y. Jadi dia simetri ke sini gambarnya. Kalau dia fungsi genap, dia simetri ke sumbu y. Grafik dari fungsi ganjil ini simetrik terhadap origin, jadi terhadap titik nih, dia simetriknya. Jadi biasanya dia nanti kalau gambarnya, kalau fungsi ganjil kalau kayak gini, dia nanti kayak gini, nah gitu. Kalau fungsi genap, dia kan berarti ini simetri kan ke sini ya gitu. Seperti E kuadrat tadi, dia simetri kan terhadap sumbu y ini. Nah ini genap. Kalau ini terhadap origin, berarti terhadap titik 00 ini loh, dia simetrinya. Ini fungsi ganjil. Nah, di sini teorema integral untuk fungsi ini dinyatakan sebagai berikut. Menurut teorema simetri, kalau f-nya fungsi genap, maka integral min a sampai a dari fx dx itu sama aja dengan 2 kalinya, tapi dengan batasnya berubah 0 sampai a. Karena dia simetri. Jadi kita nggak perlu mencari dua batas yang ini. Karena agak menyulitkan ya kan, kalau kita menyelesaikan. Sama aja sih, kalau kamu mau menyelesaikan yang ini boleh juga. Tapi kadang-kadang agak menyulitkan karena batasnya bilangan yang bukan 0. Kalau ada 0 kan lebih mudah. Karena kalau ada x-nya di dalam fungsi yang sudah diintegralkan, pasti semuanya nilainya 0. Jadi lebih sederhana.
Kalau dia fungsi ganjil berarti min A sampai A dari fx dx sama dengan 0. Jadi tidak usah susah-susah kita mencari nilai integralnya. Kalau kita udah tahu pasti fungsi yang akan diintegralkan tersebut adalah fungsi ganjil. Karena hasilnya juga nanti 0 juga. Kalau dia batasannya min A sampai A ya, gini ya. Batasannya sama, hanya berbeda tanda saja. Ini min pi per pi cos pi. Kita tahu cos itu kan fungsi genap ya. Ya kan, fungsi genap, cos fungsi genap, sin fungsi ganjil ya kan. Nah, ini karena cos ini sama dengan cos ini, ya kan negatifnya bisa hilang. Fx sama dengan cos x per 4 adalah fungsi genap. Artinya pengetahuan kita mengenai definisi fungsi genap dan ganjil itu sangat diperlukan. Kalau fungsi-fungsi trigono bisa diingat gitu. Kalau sin itu adalah fungsi ganjil, cos itu fungsi genap, kemudian apa namanya, dan turunan-turunannya gitu. Bisa didefinisikan ganjil atau genap. Jadi kalau seperti ini kita bisa batasnya 0 sampai pi aja dari 2 nih. Cos pi per 4, cos x per 4. Ya, berarti kan seperempat integralnya. Ini bisa diubah seperempat x dx. Kita misalkan ya kan. U-nya adalah x per 4. du adalah seperempat dx atau dx sama dengan 4 du. Sehingga ini menjadi 2 0 per pi cos U dx 4 du ya. Kemudian diintegralkan adalah 8-nya 2 tadi tetap ikut. 2 dikali ini 8-nya kita 4-nya kita keluarkan. Integral cos adalah positif sin U atau 8 sin U-nya adalah berapa tadi? X per 4 dengan batasan pi per 0. Berarti pi itu 180 ya kan? 180 bagi 4 berapa? 45 ya? Ya 45 ya. Nah, sin 45 berarti ya berapa? Setengah akar 2 ya. 8 dikali sin 45 setengah akar 2 ya kan? Ini 0 pasti. Sin 0 dan 0 nggak usah dicari. Berarti jawabannya 4 akar 2. Nih. Ya. Kita evaluasi ini. Ini adalah fungsi ganjil. Gimana cara taunya? Iya, kita buktikan dong. Berarti f min x sama dengan min x pangkat 5 per min x kuadrat ditambah 4. Yaitu min x pangkat 5 per ini jadi x kuadrat plus 4. Berarti sama dengan min fx. Berarti ganjil. Gitu. Ya kalau kita nggak tahu, nggak ingat, kita cari dulu dia ganjil atau genap. Kalau ternyata kita menemukan pencarian integral tentu dengan bentuknya seperti ini loh. Atas bawahnya sama, cuma beda tanda negatif dengan ini. Jadi daripada bersusah-susah kita mencari turunan, mencari integralnya dengan mengintegralkan secara langsung, pakai aja rumus ini. Karena kita agak sulit juga nih pasti menyelesaikannya. Metode substitusi nggak bisa nih, ini kuadrat yang dipakai 5. Kecuali ini x pangkat 4. Nah dari sini nggak usah susah-susah, karena ini fungsi ganjil. Turunannya integralnya pastilah 0. Buat alasannya seperti ini karena dia fungsi ganjil, buktinya ganjil lah ini. Karena dia fungsi ganjil maka integral tersebut memiliki nilai 0. Ya. Oke, sekarang penggunaan periodisitas ya. Ingat kembali fungsi f itu dikatakan periodik jika ada bilangan p sedemikian sehingga fx plus p itu sama dengan fe karena dia periodik. Seperti fungsi trigono itu kan periodik, setelah 360 derajat dia akan kembali lagi kalau kalian ingat grafiknya. Jadi untuk semua x dalam domain f. Bilangan positif p yang terkecil tersebut itu disebut dengan periode dari f. Fungsi trigonometrik itu adalah contoh fungsi periodik. Jadi fungsi trigono yang selalunya periodik. Ya. Jadi kalau f adalah periodik dengan periodenya p, maka integralnya kita tambahkan nih a plus p, b plus p. Misalnya seperti ini, dari fx dx sama aja dengan ab fx. P-nya nggak usah ikut. Nih misalnya evaluasi nilai a sampai 2 pi sin x dx. Ini diminta yang positif dengan 0 sampai 100 pi sin x dx. Nih ingat, fx sama dengan sin x itu periodik dengan periodenya pi ya kan, 180 derajat ya kan. Ini karena diminta mutlak sin x berarti tidak
perlu nilai yang di bawah sini. Jadi dia periodiknya per pi, ya. Fungsi sin X kan seperti ini, mulai dari 0 sampai pi 180, kemudian dia ngulang lagi ya kan. Nah, jadi dia periodenya selalu berubah dari 0 sampai pi gitu ya. Kemudian 2pi dan seterusnya. Nih, di gambar ini. Jadi integralnya adalah nih 0 sampai pi dan pi sampai pi ini kan. Pi sampai 2pi. Karena diminta sampai 2pi, 0 sampai pi sampai 0. Ini sama aja dengan 0 sampai pi juga. Karena periodik tadi. Jadi sama aja dengan 2 kalinya. Nah, gitu. Integral sin adalah min cos, masukkan pi sampai 0, dapat 4. Gitu maksudnya. Dan integral di B, di 0 sampai 100 pi dari sin E, berarti kan 0 sampai pi, pi sampai 2 per pi, plus sampai 99 pi per 100 pi. Yaitu sama aja dengan 100 integral, jadi 100 kali. Nih, gitu. Maksudnya seperti itu, itu gunanya kalau periodik. Kenapa perlu seperti itu? Karena kalau kita mau menyelesaikan secara langsung pun tidak keliru gitu loh. Kamu masukkan ini langsung pun tidak keliru. Cuma kan kita tahu kalau fungsi trigonometri itu kan periodik, jadi lebih menyederhanakan pengerjaan. Kalau kalian bisa menyelesaikan integralnya secara langsung nggak masalah gitu. Nih, oke, ini latihannya. Nyari average value tadi adalah rumusnya apa? 1/b min a ya. Integral kan? fx dx ya. Dapat nilainya, kemudian samakan c-nya. Cari sendiri ya. Ibu ini cepat aja ini mudah, Ibu ambil beberapa contoh aja. Gunakan rumus ini dapat nanti nilai C-nya dengan batasan 1, 3. Nah, samakan nanti nilai ini dengan FC. Contohnya ada tadi sebelumnya. Untuk mencari nilai ratanya aja ya. Coba. Lihat nanti lupa. Coba, Ibu. Coba see all slide. Oke, kita lihat. Ini yang sebelumnya. Nah, nih. Yang tadi ya, Ibu bilang. Seperti ini. Nah, masukkan batasnya, dapat nanti nilainya. Langsung aja ya, nggak perlu C. Kalau C yang teorema rata ya. Nah, nih. Langsung selesaikan aja. Kalau disamakan dengan C, berarti sudah cari teorema nilai rataan. Kalau ini baru nilai rata-ratanya. Ini nilai rata-ratanya. Jadi langsung aja pakai rumus tadi ya. Oke. Langsung aja nih. Nah, ini yang keduanya. Yang keduanya baru kita samakan dengan C. Ini yang tadi langsung pakai rumus ini aja. Kamu selesaikan sendiri beserta soal-soal lain. Dan yang ini kamu pakai rumus yang itu tadi, 1/b A sampai B fx dx. Kemudian kamu cari C-nya. C-nya nanti samakan dengan nilai yang diperoleh di nilai rataan ini. Sama dengan FC. Sama seperti contoh sebelumnya tadi. Ya. Selesaikan sendiri. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah integrasi numerik. Nah, jadi kita menyelesaikan integral, tapi secara numerik. Kalau numerik itu artinya gini, kita tidak menyelesaikannya satu kali. Jadi ada beberapa step sampai diperoleh nilai yang lebih baik gitu. Di sini kita tahu kalau f itu kontinu di interval tutup AB, maka integral tentu A dengan batas AB dari integral fx dx itu harus ada. Keeksistensian ini salah satu hal. Evaluasi hal yang berbeda. Ada banyak integral tentu yang tidak bisa dievaluasi dengan metode yang sudah kita pelajari tadi, yaitu dengan menggunakan teorema fundamental teorema dasar kedua dari kalkulus. Misal kalau integral seperti ini nggak bisa nih kita nyelesaininya. Karena tidak sama dengan turunan. Ini nggak bisa ini. Kalau bentuk seperti ini nggak bisa kita selesaikan dengan yang sudah kita pelajari. Jadi tidak bisa diekspresikan secara aljabar, tidak bisa digunakan metode substitusi, itu masalahnya bentuk-bentuk seperti ini. Ya. Jadi fungsi ini walaupun akhirnya nanti integral tak tentunya juga bisa diperoleh,
kadang-kadang lebih berguna kalau kita gunakan metode aproksimasi. Jadi integrasi numerik itu termasuk menyelesaikan integral secara aproksimasi. Jadi nilainya tidak eksak, tidak sama dengan nilai realnya, tapi dia mendekati gitu. Di sini sebelumnya sudah dijelaskan di subbab 4.2 jumlah Riemann itu bisa digunakan untuk mengaproksimasi integral tentu. Di subbab ini kita review integral Riemann, jumlah Riemann, dan ada dua metode tambahan, yaitu metode trapezoidal, trapesium, dan juga aturan trapesium dan juga aturan parabola. Nah, kita lihat jumlah Riemann sudah diperkenalkan di 4.2. Misalkan F terdefinisi di interval tutup AB, kita partisi AB itu menjadi interval lebih kecil sebanyak N dengan titik ujungnya A-nya sama dengan X0 yang kurang dari X1 sampai kurang dari Xn yang sama dengan B. Jadi batasnya ini. Jumlah Riemann-nya didefinisikan seperti ini ya kan, Fxi bar delta Xi, di mana Xi adalah beberapa titik, bisa genap dan bisa saja merupakan titik ujung. Jadi Xi itu bisa titik ujung, boleh. Dalam interval Xi min 1 sampai Xi. Dan delta Xi berarti Xi min 1. Sekarang akan diasumsikan bahwa partisinya reguler, yaitu delta Xi-nya adalah B min A per N untuk semua I, jadi sama partisinya. Jumlah Riemann yang dijelaskan di 4.2 dengan tujuan mau mendefinisikan integral tentu sebagai limit dari jumlah Riemann. Di sini kita lihat jumlah Riemann adalah sebagai cara untuk mengaproksimasi integral tentu. Dipertimbangkan 3 kasus di sini, yaitu titik sampel Xi bar adalah di titik ujungnya, titik paling ujung kiri, kemudian titik paling ujung kanan, dan titik tengah. Jadi titik paling ujung kiri, titik paling ujung kanan, dan juga titik tengah rumus-rumusnya adalah ini. Xi min 1 berarti A, ini batas yang pertamanya, I min 1 B min A per N, ya kan. Kita tahu Xi berarti A plus I B min A per N. Titik tengah berarti tengah-tengah dari interval itu bagi 2, ya kan. Selalu titik tengah seperti itu. Ya, kita jumlahkan. Xi min 1-nya ini ditambahkan ini. Nih, jadi seperti ini. A plus I min 1. In setengah B min A. Pokoknya ingat aja rumusnya ini. Dari bentuk ini. Ya kan rumusnya kan kita tahu kemarin kan Xi min 1 berarti A plus delta X, ya kan. I. Delta Xi kan kita tahu nih rumusnya nih. A-nya ya tergantung dari nilai ujung kirinya berapa. Tuh ya. Nah, untuk jumlah Riemann yang kiri, kita ambil Xi bar adalah Xi min 1. Maka titik ujung paling kirinya, ya, jadi jumlah Riemann kiri, B min A per N, F nih, kita ambil yang kiri tadi. Nih, ya. Karena kita pakai yang kiri, kalau kiri berarti Xi min 1, kalau kanan ya Xi. Kan dari batas itu kan kiri dengan kanan intervalnya. Untuk jumlah Riemann kanan berarti kita pakai min B. Ini rumus yang tadi. Kalau tengah-tengah kita pakai yang ini. Sesuaikan dengan rumus F-nya. Ya, FA plus I, jadi langsung aja nih FA plus I min 1 nih. Ya, Xi-nya. Oke. Dikali delta Xi min delta Xi kita keluarkan. Ini kan B min A per N. Keluarkan aja di sini. Jadi tinggal ini aja. Semua dikeluarkan. Oke, jadi itu rumusnya. Dari integral kiri, titik ujung kiri, titik ujung kanan, dan tengah-tengah. Sekarang kalau ada contoh, aproksimasi integral tentu ini, nah gitu, kita susah nih. Sebenarnya ini bisa juga sih secara manual, tapi kalau kita pakai secara integrasi numerik gimana? Jadi menggunakan titik paling ujung kiri, kanan, dan titik tengahnya dengan N-nya 4. Berarti A-nya 1, ini A, ini B, 1, 3, N-nya 4. Jadi B min A-nya adalah 3 min 1 per 4.
2/4 setengah. Jadi nilainya kita masukkan X0-nya 1, berarti kita bagi-bagi nih. Dari 1, 2, 3, 4 ya kan? 1, 2, 3, 4. Jadi kita ambil masing-masing nih. 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Kalau kita ambil beberapa nilai fx-nya. Ya. Jadi dari A sampai, A 1 sampai 3. 1 sampai 3 tapi ada 4 pembagiannya. Nah, gini. 1, 2, 3, 4 ya, ada dibagi 4. Berarti kan kita perlu 1, 1,5, 2, 2,5, 3 gitu loh. Ya kan, karena dibagi 4 N-nya. Gitu. Ya masukkan aja rumusnya sesuai yang tadi F1 berarti ini masukkan rumusnya. Ini F1,5, F2, F2, F3 gitu. Masukkan rumusnya sesuai dengan F kita. Ya, nilai-nilai FXI maksudnya ya, belum selesai. Ini nilai FXI, ini nilai XI-nya. Ini XI. Nah, berikutnya dengan menggunakan jumlah Riemann kiri, kita punya ini adalah jumlah Riemann kiri. Ini kan rumusnya ini tadi ya kan. Nah, berarti F0 ini tambahkan dapat. Kalau kanan, ini kiri ya, ingat tadi rumusnya. Kan tinggal tambahkan aja F0, F1, F2, F3-nya. Nih, F1 ini kan semuanya udah kita punya nih. 0, 1, 2, 3. Sampai itu aja kita. Ya, 0, 1, 1,5, 2, 2,5. Ya, 0, 1, 2, 3 gitu. Nih, 0, 1, 2, 3 saja. Karena di kiri. 0, yang ujung enggak. Kalau yang ujung yang kanannya. Ini, bentar. Apakah Ibu terpotong? Nah, nih. Nanti yang itu nanti Ibu jelaskan lagi. Kita lihat yang kanannya dulu. Nah, yang kanannya kan ini. 1, 2, 3, 4. Kalau yang kiri tadi 0, 1, 2, 3. Sama rumusnya. Nih. Kemudian, jadi kita tidak perlu melakukan integral ini gitu loh. Tapi kita pakai numeriknya, aproksimasi. Kalau rata-rata pakai rumus yang tadi. Setengah-setengahnya ya kan. Nah, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Sampai ujung. Sama. Jadi kalau kita lihat nilainya 2,7996. Kemudian yang ini 2,6 gitu ya. Dan yang ini adalah nih 2,97. Kalau kiri, tengah, dan kanan. Kiri, kanan, dan tengah. Rumusnya ya. Jadi stepnya paling sederhana ya. Tinggal dicari aja nilai fxi-nya, di xi-nya. Kemudian masukkan rumus. Kalau kiri berarti mulai dari 0 sampai sebelum xn. Kalau kanan dimulai dari x1 sampai xn. Kalau karena rata-ratanya atau tadi nilai tengah berarti antar interval itu dibagi 2 bagi 2. Oke, ini ada ditampilkan beberapa metode untuk mengaproksimasi nilai integral dari batasan AB ini fx dx. Jadi kalau jumlah Riemann kiri itu luas dari segi 4 ke I-nya seperti gambar ini adalah rumusnya ini tadi. Ya, tulis saja rumusnya gitu ya. Kemudian nih B min A ya per N ini adalah errornya. Untuk sebentar. Oke, akar 4 min 1 ya. Kan rumusnya. Nah, kalau yang ini tadi yang rumusnya sudah dinyatakan ini errornya. Kemudian ini juga tadi sudah ada. Ini untuk tabel ya aja. Gambarnya seperti ini nih. Kalau dia kiri dari 0 berarti sampai ke sini B-nya enggak. Tapi kalau yang kanan dia mulainya dari 1 nih sampai ke ujung sini. Jadi bentuk gambarnya penjelasannya seperti ini. Kalau dia titik tengah, nih dia ngambil titik tengahnya. Jadi mulainya dari tengah-tengah sini sampai tengah-tengah ini. Gitu loh, nih. Kemudian aturan trapezoid, aturan trapesium. Jadi dia membentuk trapesium gitu. Jadi kalau trapesium rumusnya seperti ini. Fxi min 1 plus Fxi per 2. Nih rumusnya.
Jadi B min A per 2N, ini kalau disederhanakan rumusannya, ini bentuk rumusannya disederhanakan. Fxi-nya diambil dari yang tadi lah, Fxi dan Fx. Fxi min 1 dengan Fxi itu kan sudah ada tadi. Rumusannya apa disederhanakan di sini. Ini adalah 12 ya, sorry. 12N kuadrat. Ini errornya. Kemudian aturan parabolanya juga nih. Nah, ingat aja, nggak perlu kamu ini apa buktikan. Situ ada. Kalau mau lebih jelas lagi lihat di buku. Ya, nih. Jadi fit tur ini parabola untuk 3 titik ini dan tentukan luas daerah menurut parabola. Jadi dia perlu 3 titik. Nih. Jadi 1, 2, 3 baru bisa kita mencari luasnya gitu. Dan kalau yang ini kita perlu 3 juga. Ibu rasa ada di buku contoh soalnya. Ibu tidak ambil semuanya ya. Tugas kalian baca sendiri. Nah ini tadi yang integral kanan, jumlah Riemann kanan, kemudian jumlah Riemann tengah. Jadi dalam contoh terakhir tadi, aproksimasinya tidak perlu ya, karena kita bisa mengevaluasi integral. Nah, sebenarnya aproksimasinya nggak perlu tadi Ibu bilang, karena ini mudah nyari integralnya ya kan. Integral ini kan kita misalkan U sama dengan 4 min X. Berarti DU-nya adalah min DX. Sehingga integral kita adalah 1 sampai 3 U pangkat setengah. DU-nya, ADX adalah min DU. Ya kan? Berarti adalah setengah ditambah 1 adalah Oke, berikutnya berarti dengan seperti ini kita dapat ini kan min 3 per 2, min 2 per 3 ya kan? U pangkat 3 per 2. Atau min 2 per 3 U-nya adalah akar 4 min X dikali 4 min X ya kan? Batasnya 3, 1. Masukkan aja sudah. Ini seperti ini. Jadi contoh tadi itu mau menunjukkan saja, tapi aproksimasinya sebenarnya nggak diperlukan. Kenapa nggak perlukan? Karena Ibu bilang tadi dari awal bentuk ini ternyata bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Ya. Karena pakai rumus teorema dasar kedua dari kalkulus bisa. Nah, tapi kalau kita lihat dari ketiga tadi, dari jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, dan juga titik tengah, ternyata yang titik tengah yang nilainya paling dekat, ya 2,7 tadi. Tadi kan 2,9, 2,7 dengan 2, berapa gitu. Nah, jadi yang paling dekat itu ternyata yang pakai titik tengah. Jadi, nah ini figure, jadi gambar di tabel tadi besar yang Ibu potong-potong tadi untuk menjelaskan rumus-rumus tadi kadang-kadang berguna gitu ya. Nah, contoh berikut ini lebih realistik gitu ya. Dalam artian tidak mungkin kita pakai teorema dasar kalkulus kedua. Nah, misalnya ini tadi. Ini batasnya 2 ya. Nah, pakai jumlah Riemann kanan. Fx sama dengan sin x kuadrat. Kita punya A-nya 0, B-nya 2, N-nya 8 karena diminta di sini. Berarti 0,25, 0,25 penjumlahannya. Jadi 0, 0,25, 0,5 dan seterusnya. Dengan menggunakan jumlah Riemann kanan kita punya aproksimasi ini adalah ini, ya kan? Sampai 8. FA plus I B min A, ya kan? Seperti itu. Tinggal masukkan aja rumusnya. Yang kanan kan yang ini. 0,25 berarti ini tadi sudah dapat sinnya nih 0,25 kuadrat sampai 8 ya. Sampai 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali intervalnya ya I-nya. Nah, berarti sin 0,25 kan kita tahu tadi A-nya adalah 0 ditambah I-nya jadi 1
B min A-nya berarti berapa? 2 per N. N-nya di sini 8, langsung masukkan aja nilainya 8 gitu. Ya, terus satu-satu diselesaikan. Cek sendiri ini. Nilainya sudah pasti, nggak akan bulat. Harus pakai kalkulator nih, kalau menyelesaikan ini harus pakai kalkulator. Nih, kira-kiranya seperti ini. Jadi kamu tidak bisa menuliskan sama dengan, tapi aproksimasi saja. Kemudian ada aturan trapezoid, aturan trapesium. Kita gabungkan nih, misalkan kita hubungkan pasangan titik x-1 fxi. Nih. Jadi kita hubungkan pasangan-pasangan titik ini. Dan xi sampai xi, fxi dengan segmen garis. Ya, kita gabungkan satu segmen garis. Segmen garis ya, jadi tidak harus garis lurus. Jadi akan membentuk sebanyak n trapesium. Jadi bukan dengan mengaproksimasi luasnya menurut kurva dengan menjumlahkan luas segi 4, tapi kita aproksimasi dengan menjumlahkan luas dari trapesium, yang makanya disebut dengan aturan trapesium. Ingat kembali, luas trapesium itu kan H/2 ditambah jumlah kedua sisi yang sejajarnya. Ya kan, ini sisi yang sejajarnya. H/2 itu adalah tingginya per 2. Ya, rumusnya seperti itu kalau luas trapesium. Jadi secara akurat kita katakan area yang bertanda karena AI itu akan negatif kalau untuk subinterval di mana F-nya negatif. Maka integral tentu AB Fx dx itu diaproksimasi dengan jumlah luas trapesiumnya. Yaitu nih, seperti ini, sampai Fxn min 1 Fxn. Yang kita simplifikasi atau sederhanakan menjadi aturan trapesium, yaitu nih rumusnya 2FA ini plus FB. Jadi yang dalam sigma itu adalah ini aja. Sampai ke N-1. Ini masih yang sama, tapi pakai trapesium. Nah, nih, sama rumusnya. FA, 2F, jadi sampai 7, N-1 ya, sampai 7. Berarti 1, ini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gitu. Sampai ke 7 saja I-nya. Ya. Semua rumus tinggal dimasukkan aja. Dengan masukkan, kemudian kamu sigmakan. FB-nya sin 2 kuadrat. Ya. Dapat ini. Cek sendiri. Pakai kalkulator. Ibu tidak akan ngecekkan. Oke, kemudian untuk aturan parabola, yaitu aturan Simpson. Kalau di dalam kuliah metode numerik di matematika itu ada aturan Simpson. Jadi dalam aturan trapezoid atau trapesium, kita mengaproksimasi kurva Y sama dengan Fx dengan segmen garis. Tuh ya. Oke. Tampaknya kita bisa lakukan lebih baik lagi dengan segmen parabola. Sama seperti sebelumnya, partisi tetap interval AB menjadi N subinterval panjangnya B min A per N. Tapi kali ini N-nya kita pilih yang bilangan genap. Maka untuk memfitkan segmen parabola ke pasangan 3 titik tetangganya, kita lihat di gambar 3. Jadi ini pasangan 3 tetangganya gitu. Kemudian yang ini tetangganya ini gitu, bertiga, dia perlu 3 titik. Ya, jadi kita perlu X0, X1 dan X2 gitu, Fn min 2, Fn min X min 1 dan Fxn. Nah, nih. Jadi perlu ini. Dengan menggunakan luas formula luas di gambar 4, ya, ini kalau mau tahu derivasinya, cara nurunkan rumusnya maksudnya, membawa kita ke aproksimasi yang disebut dengan aturan parabola atau disebut aja dengan aturan Simpson karena yang menemukan adalah Thomas Simpson. Nah, nih. Jadi aturannya untuk N-nya genap. Jadi N-nya yang genap saja. B min A per 3N FA plus 4 N per 2. Jadi genap dia harus. Karena di sini harus batasannya genap. Ya, ini tinggal masukkan aja semua rumusnya. Jadi pattern dari koefisiennya, jadi I-nya itu nanti 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, sampai 2, 4, 1.
Gitu. Ini contohnya. Lagi-lagi ini kita tidak bisa selesaikan dengan teorema dasar kalkulus 2. Karena ada X kuadrat, nanti kalau kita misalkan dengan dengan metode substitusi, nanti kemana lari X-nya, nggak bisa. Jadi kita pakai aturan Simpson. Fx-nya ini, A-nya sudah tahu, B-nya ada, N-nya 6. Berarti XI kita adalah 3/0/6 ya, setengah-setengah, berarti kan 0, setengah, 1, 1/2 sampai 3. Jadi kita pakai rumus itu F0 plus 4 F05 tadi sesuai dengan rumus ini. Jadi rumusnya ini 0, 4, 2, 4, 2 gitu kan, 4, 1 terakhir. 2, 4, 1. Jadi 0, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Jadi kan dia bilang, jadi nggak perlu sih sebenarnya. Ingat aja rumusnya 1, 4, 2, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, sampai terakhirnya 2, 4, 1. Jadi terakhirnya harus 241 nih. 241 koefisiennya ini ya, maksudnya seperti itu. Jadi kamu tinggal masukkan aja rumusnya F0, F4 ini gitu. 04 ini ya masukkan rumusnya di sini dong. Kalau F0 ya 1, F ini 4 kali ini. Tuh, lebih mudah ngingat rumusnya menurut aturan Simpson. Tuh, sama dengan. Ya. Oke, ini ada analisis error seperti tadi yang di tabel besar tadi mengenai jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, dan titik tengah. Tadi ada EN-nya errornya itu ya. Ini jadi dalam penggunaan praktis kalau belajar numerik yang saya kira mungkin nanti fisika ada juga, Ibu nggak tahu di mata kuliah mana. Jadi metode aproksimasi itu digunakan dalam bagian ini. Kita perlu tahu ide ukuran dari error. Karena kita pakai metode aproksimasi bukan nilai eksak, bukan mencarinya dengan turunan, pasti ada errornya. Karena apa? Tadi kan kita membulatkan sesuatu. Nah, itu membulatkan itu menciptakan suatu error gitu ya. Metode yang dideskripsikan di bagian ini itu ada formulasi error yang sederhananya gitu ya. Kita sebut EN dari notasi error ke N-nya. Jadi ABFX sama dengan DX itu aproksimasi yang didasarkan atas N subinterval plus EN-nya. Pasti ada errornya. Formula error diberikan di teorema berikut. Pembuktiannya sulit jadi dihilangkan. Nah, nih. Ini beberapa EN-nya. Ya, kamu lihat nih. F aksen C jadi turunan pertamanya. Untuk beberapa C. Jadi dengan mengasumsikan bahwa turunan yang diperlukan ada, jadi turunannya ada. Untuk bisa tahu errornya juga dia harus perlu turunan gitu. Di interval AB. Karena kita mengaproksimasi errornya dengan turunan. Ini turunan kedua malah. Ya, nih. Jadi error untuk jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, dan titik tengah, trapezoid, dan aturan parabola adalah sebagai berikut. Itu ya. Nah, ini contoh misalnya bentuk ini dengan menggunakan aturan parabola dan berikan batas untuk nilai absolut errornya. Pakai rumus tadi, ya kan? Kalau pakai aturan parabola berarti trapezoid 142, 42, 4241 terakhir. Masukkan ini 0,9164 1/6, rumusnya sudah jelas tadi. Boundnya ini tadi parabolik kan tadi nih. Parabolik berarti kita perlu turunan kedua tadi ya. Parabolik, nih perlu turunan keempat malah. Karena di aproksimasinya di pangkat 5-nya. Ya, jadi kita perlu turunan sampai 4. Nah, jadi berarti 1, 2, 3, 4. Jadi harus bisa nyari turunannya. Gitu. Ini kan rumus pembagian saja. Atau kalau tidak pembagian pakai 1 plus X pangkat min 2 ya. Terus kita turunkan sampai dapat sini 4. Jadi ada seberapa besar ini mutlak dari F4 pada interval 1, 4. Nah, jelaslah bahwa turunan keempat dari X itu pasti non negatif yang fungsinya menurun pada interval ini. Jadi kan non negatif tadi, enggak negatif. Jadi nilai absolutnya adalah diperoleh pada nilai tertingginya di titik ujung kiri. Ya, ini pada saat X sama dengan 1. Jadi nilai derivatif keempatnya adalah F41, yaitu 3/4. Jadi dia pasti ke ujung gitu. Karena dia menurun fungsinya, semakin kecil gitu ya. Jadi ambil yang kiri. Jadi kita pakai yang B-nya nih, rumusnya nih, F aksen C-nya di 1C-nya. Jadi errornya sedikit sekali, dilihat 0,00078, jadi hampir 0.
Oke. Nah, ini coba selesaikan sendiri. Rumusnya tadi udah ada dengan jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, aturan trapesium dan aturan parabola. N-nya sama dengan 8. Ya. Ibu tidak bisa menjelaskan satu-satu. Waktunya udah hampir habis. Oke. Nah, ini materi ke-27. Kalian pelajari sendiri semua dari yang Ibu berikan. Latihannya ada yang beberapa tadi Ibu tidak selesaikan sampai habis. Coba kamu selesaikan sendiri. Nanti malam tetap ada pop quiz-nya. Dan untuk materi besoknya pasti Ibu share. Oke? Sampai sini dulu materi kita. Mohon maaf tidak bisa terlalu banyak Ibu menjelaskan. Ibu ambil gambarnya dulu. Oke, Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di video Ibu besok, gitu ya. Dengan latihan-latihannya dikerjakan sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dijapri saja apa yang perlu ditanyakan. Kalau tidak, berarti sudah ngerti, gitu ya. Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.